Teman-teman, di sini kita akan masuk ke cara yang kedua, yaitu untuk intercept atau pencekatan kapal dalam keadaan berbahaya atau lagi kesulitan yang mengirimkan kode bahaya Mayday atau SOS. Di sini kita masuk yang kedua adalah overtaking atau menyalip atau penyusulan atau hampir menyusul. Overtaking digunakan jika kapal yang distress atau yang mengalami kesulitan atau kapal target bergerak menjauhi posisi SRU atau Search and Rescue Unit yang akan melakukan intercept. Kecepatan SRU harus lebih cepat atau lebih tinggi dari kapal target. Di sini ada langkah-langkah yang akan kita ikuti dan menggambarkan secara langsung secara konstruksi di atas peta. Nah, nanti kita gabungkan dengan ada salah satu contoh soal yang saya sudah buat. Di sini contoh pada pukul 13.30 local time, motor vessel Hiyo menyatakan Mayday atau macam SOS tanda bahaya pada posisi lintang 00 derajat 0,3.00 menit selatan, 118 derajat 07.500 menit east atau timur, dan bergerak ke arah 144 derajat dengan kecepatan 5 knots. Pada saat itu MV atau motor vessel Bravo 01 atau kapal SRU atau kapal penolong menerima panggilan distress motor vessel Hiyo pada posisi 00 derajat 41.250 north, 117 derajat 48.650 east, dan bergerak menuju motor vessel Hiyo dengan kecepatan 18 knot dan akan melakukan intercept dengan cara overtaking. Pertanyaannya, hitunglah haluan dan jauh yang akan ditempuh motor vessel Bravo 01 kapal SRU. Hitunglah posisi lintang dan bujur titik intercept. Berapa lamakah jam motor vessel Bravo 01 SRU tiba ke titik intercept, dan jam berapakah motor vessel 01 SRU tiba di titik intercept. Dan tambahan lagi untuk jam berapakah kapal yang ditolong tiba pada posisi I atau intercept. Nah, di sini teman-teman sesuai soal yang kita sudah buat, sini kita akan menjawab sesuai langkah-langkah untuk overtaking. Yang pertama, plot posisi target kapal, ya, kapal target, kapal yang mengirimkan tanda bahaya, dan kapal SRU atau kapal penolong dalam waktu yang sama. Hubungkan kedua koordinat kapal. Jadi di sini untuk menghemat waktu biar tidak terlalu panjang videonya, di sini saya sudah menentukan posisi kapal. Jadi sesuai lintang dan bujur yang sudah ada. Di sini kapal kita buat sebagai kapal B atau kapal yang akan ditolong. Sedangkan kapal yang akan menolong di sini kita sebut kapal A. Di sini kapal A. Titik koordinatnya sudah ditentukan di sini atau kapal SRU. Kita buat biar jelas di sini. Saya sudah baring dan tinggal kita melanjutkan. Langkah berikutnya di sini kapal yang akan ditolong atau kapal B dengan haluan 144 derajat. Di sini kita cari di mawar pedoman terdekat 140 derajat karena informasi yang diterima oleh kapal penolong atau kapal SRU. Dia melaporkan posisinya, haluan hanyutnya, arah hanyutnya, call sign-nya, MMSI-nya, dilaporkan semua. Jadi posisi yang didapat dia berada di sini. Dengan arah hanyutnya adalah 144 derajat.
144 derajat. Ini 144 derajat. Kemudian kita ikuti langkah pertama, ada plot posisi sudah pada target kapal dan kapal seru dalam waktu yang bersamaan pada koordinat kapal masing-masing. Di sini ambil jarak sejauh setengah kecepatan kapal seru dan kapal SOS, ya, kapal A dan kapal B. Jadikan jarak dan potongan tegak lurus dengan garis kedua kapal, dapatkan garis C dan garis D atau titik C dan titik D. Jadi kita lanjutkan dengan menghubungkan kedua kapal tersebut. Kita hubungkan. Sini garis hubungan sudah ada. Dari sini sampai ke sini. Kemudian di sini kita tahu kapal A atau kapal seru speednya sama dengan 18. Kita bagi 2 berarti 9. Kita jadikan mil. Kapal B atau kapal SOS atau Mayday dengan speed 5, kita bagi 2 sama dengan 2,5 mil. Kita buat dulu garis tegak lurus antara kedua garis, karena kapalnya arah ke kiri kalau dari sini, dari kapal penolong, jadi kita ke sebelah kiri. Tetapi kalau jika arahnya lari ke kanan, nah kita bawa ke sebaliknya, kanan. Jadi di sini kita buat garis tegak lurus dulu dengan memakai segitiga. Sini garis tegak lurus. Nah, di sini diarahkan untuk pada arah yang sama. Kalau dengan memakai cara head on berarti berlawanan arah. Jadi kita hubungkan, kita buat searah, kemudian kita hubungkan. Di sini searah, garis tegak lurus 90 derajat. Di sini kita sudah dapat, di sini juga sudah. Kita jangkakan sesuai jarak yang kita dapat dari speed. Kita ambil kapal yang ditolong 2,5 dulu, atau yang sana dulu juga boleh. 1, 2, 2,5. Kira-kira di sini. Nah, di sini garisnya kita sudah dapat. Di sini kita sebut D, titik D. Untuk kapal penolong 18 bagi 2 sama dengan 9, kita cari 9. Di sini 9. Kita bawa ke arah sana. Di sini. Ini kita sebut titik C. Jadi langkah selanjutnya, hubungkan antara titik C dan titik D sampai memotong garis haluan kapal target. Sini kita hubungkan dari sini. Kita sudah dapatkan. Di sini adalah titik I atau intercept. Titik ketemu di sini. Nanti kita akan hitung waktunya tiba, karena cuaca, tergantung cuaca dan lain-lain, bisa terlambat, bisa cepat, nanti kita akan hitung sama-sama. Kemudian kita tarik garis haluannya. Ini garis haluan dari kapal penolong SRU A ke kapal B yang mendapatkan kesulitan. Sini kita akan hitung jaraknya, kira-kira waktunya tepat atau tidak, kita hitung bersama-sama. Di sini saya ambil per 20. Kita bawa ke titik intercept atau dari sana juga boleh. 1, 2, berarti kalau 2 kali 2 4, 40. Di sini
Kita dapati 50, 55, 56. Berarti jarak ini adalah 56 nautical mile. Jarak dari A ke titik I, intercept. Sekarang kita cari jarak kapal B atau kapal yang ditolong sampai ke titik I. Berapa jaraknya? Kita ulangi biar meyakinkan. Sini kita dapati 5, 6, 7, 8. Kita dapati 8 nautical mile. Di sini 8 nautical mile. Oke, jarak antara kedua kapal di titik pertemuan kita sudah dapat. Jarak kapal A ke titik intercept adalah 56. Jarak kapal B ke titik I adalah 8 nautical mile. Sekarang kita akan hitung berapa jam mereka berdua bertemu. Kita tahu kapal A speednya 18 dengan jarak 56 nautical mile. Coba kita bagikan 18. Kita dapati 56 kita bagi 18 sama dengan 3.1. Sini 3,1 jam. Kita akan cari berapa menit. Sekarang sekitar 5 atau 6 menit lah. 0,1 dikali 60. Kita cari lagi waktu untuk kapal B. 5 mil speednya dengan jarak 8 mil. 8 kita bagikan 5. Kita dapati 8 per 5 sama dengan 1,6 jam. Nah, di sini ada selisih waktu. Untuk kapal B menempuh ke titik I hanya sekitar 1 jam setengah lebih. 1 jam 36 menit kalau kita kalikan dengan 60, 0,6. Tetapi kapal Esero terlambat 3 jam baru tiba di kapal I. Bagaimana biar tepat waktu sama-sama sampai dengan selisih waktu yang sangat sedikit? Yang kita cari menitnya saja. Di sini kita cari dulu perbedaan waktunya. Perbedaan waktunya 3.1 kita kurangi dengan 1.6. Kita dapati selisih waktu adalah 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Nah, di sini selisih waktunya 1 jam 30 menit. Kita cari jarak tambahan karena kapal penolong terlambat. Terlambatnya 1 jam setengah. Kira-kira bagaimana? Di sini 1 jam setengah. Kita kalikan dengan speed kapal B adalah 5. Kira-kira berapa penambahan jaraknya sampai tiba kapal penolong? Kita cari dulu 1,5 kita kalikan dengan 5, kita dapati 7,5 mil. Jadi di sini kita akan cari jarak. Jadi perbedaan waktu kita kalikan dengan speed, kita dapat jarak. Jarak yang kita sudah dapat adalah 7,5. 7,5 kita tambahkan dengan 56 kita tambahkan dengan 7,5. Sini 5, di sini 13, di sini 6. Berarti 63,5. 56 kita tambahkan 7,5. Dapat 63,5 nautical mile jarak keseluruhan setelah ada perubahan keterlambatan. Kemudian jarak B ke titik I adalah 8 mil, kita tambahkan dengan 7,5, kita dapati 15,5 nautical mile. Jadi kita dapat jarak yang baru. Kemudian
kita bagikan lagi 63,5 kita bagikan 18. 63,5 kita bagikan dengan 18, kita dapati 3 jam, 53 menit. 3,53 jam. Di sini kita dapat jarak yang baru adalah 15,5 kita bagikan 5. Kita dapati 15,5 kita bagi 5 sama dengan 3,1 jam. Nah, di sini teman-teman masih ada perbedaan waktu. Jadi kita cari lagi sampai waktunya bertemu. Di sini kita kurangi lagi 3,53 dikurangi 3,10 sama dengan 0,43 menit. Sebenarnya menit begini tidak terlalu diperhitungkan, tetapi karena perhitungan jadi kita hitung saja. Kalau kita jadikan dengan menit, kira-kira berapa kali 60, kita dapati 25 menit, hampir setengah jam. Jadi selisih yang kita sudah dapat adalah 0,43, kita kalikan lagi 0,43 kita kalikan dengan 5, kita dapati 0,43 kali 5 sama dengan 2,15 mil. Jarak waktu setengah jam. Kita tambahkan lagi. Jarak yang kita dapat adalah 63,5. Kita tambahkan dengan 2,15. Kita dapati 65,65. Kita bulatkan menjadi 66 mil. Kapal B 15,5. Kita tambahkan dengan 2,15. Kita dapati 65. Di sini dapat 17. Kita bulatkan menjadi 18. Di sini 66 kita bagikan dengan 18 sama dengan 66 kita bagikan dengan 18 sama dengan 3,67. Di sini 18 kita bagikan 5 sama dengan dibagi 5 3,60. Jadi tinggal perbedaannya 0,7 menit kita abaikan. Jadi kalau kita jadikan menit berarti yang ini 3,67 kita kurangi dulu 3 sama dengan 3 jam ini 3 jam sama dengan 0,67. Kita kalikan dengan 60, kita dapati 0,67 kali 60 kita dapati 40 menit. Berarti 3 jam 40 menit. Sedangkan yang di sini 3,60 kita kurangi 3 sama dengan 0,60. Kita kalikan dengan 60, kita dapati 0,60 dikali 60 sama dengan 36. Berarti 3 jam 36 menit. Inilah waktu tempuh dan bertemu di titik intercept. Sekarang di sini kita dapat jarak yang baru. Jarak yang baru yaitu jarak A atau kapal A atau kapal penolong itu sama dengan 66 mil dan jarak kapal B adalah 18 mil. Kita jangkakan atau kita hitung pun boleh. Kita jangkakan karena ada penambahan jarak 2 kali. Jadi kita jangkakan saja. Di sini jarak total semuanya 66. Berarti dari 56 dari sini 56
kita tambahkan 10 mil lagi. Berarti akan menjadi 66. Kita tambahkan 10 mil. Dari titik ini kita tambahkan di sini. Kita dapati jaraknya di sini. Kita jangkakan kira-kira dapat 66 mil atau tidak. Per 10 saja atau 20 sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya, oke, kita dapat 66 mil, titik ketemu yang baru. Sedangkan kapal B yang tadinya 8 mil, dia menjadi 18 mil. Berarti sama. Di sini tambahannya 10 mil. Oke, 18. Jadi kita dapati jarak yang baru dari sini. Kemudian dari sini kita dapati otomatis haluannya agak berubah. Di sini kita dapati. Jadi titik I adalah yang kedua adalah di sini. Jadi kita cari waktu tibanya karena kita sudah tahu jam perjalanannya. Kita hitung lagi untuk mendapatkan waktu tibanya. Waktu tibanya di sini adalah jam 13.30. Ini jam berangkat dengan jam, atau misalnya di sini jam SOS, tetapi karena persiapan dan lain-lain jamnya bisa berubah, entah 2 jam atau 1 jam kemudian baru OTW atau langsung bergerak. Itu jam awal dihitungkan berapa jam sampai tiba di situ. Jadi misalnya di sini jam SOS-nya, kemudian 1 jam kemudian sudah ada jam persiapan dan berangkat, jadinya jam 14.30. Kita sudah dapat hitung bahwa kapal A bergerak selama 3 jam 40 menit dan kapal B adalah 3 jam 36 menit. Jadi 3 jam 40. Di sini saya letakkan 3 jam di bawah 14, di sini 40. Ini jam perjalanan ya, selisih waktunya. Otomatis di sini 70 kita dapati, di sini jam 17. 14 tambah 3, 7, 17. Di sini 1 jam ada 60, berarti kita ambil 60 pindahkan ke sini. Kita kurangi 60, jadi tinggal 10. Berarti di sini menjadi jam 18:10 tiba di I. Kemudian untuk ini kapal A. Untuk kapal B, setelah berdasarkan hitungan keberangkatan kapal penolong adalah jam 14, dia juga copy informasi. Jadi kita hitung lagi, dia bergerak dengan waktunya 3 jam 36 menit. Ya, 3 jam 36 menit. Ini 3, di sini 36. Kita cari di sini 66, di sini 17. Kita kurangi 60, berarti 06, di sini jam 18. Berarti kapal B tiba di intercept kapal di titik I adalah 18:06 menit. Kapal A jam 18:10 menit. Nah, di sini teman-teman, di sini pada video sebelumnya untuk kita menghitung lintang dan bujurnya menentukan tempat tiba suatu posisi. Video pertama head on adalah lintang tolak dan lintang tiba atau perbedaan lintang itu senama. Di sini sengaja saya ambil satu peta yang melintasi garis atau khatulistiwa 0 derajat. Di sini ada. Nah, dan di sini akan tidak senama. Nanti tidak senama itu
ditambahkan atau dikurangkan, kita akan hitung bersama-sama. Nah, di sini teman-teman kita akan mencoba mencari tempat tiba, tempat pertemuan di titik I, di intercept. Kita memakai perhitungan untuk mencari tempat tiba. Jadi nanti tempat tolak ini kita hitung dengan perbedaan lintangnya. Awal kita tulis dulu untuk kapal penolong di dalam soal. Kapal penolong itu berada pada posisi kapal A pada posisi 00 derajat 41.250 north atau utara, bujur 117 derajat 48.650 east atau timur. Nah, untuk hitungan kali ini kita harus mengetahui dulu haluan dari para kapal penolong. Kalau kita memakai hitungan haluan dan jauh, kita mengetahui tempat tolak dan tempat tiba, kemudian dan seterusnya, mencari perbedaan lintang dan mencari simpang dan lain-lain. Di sini karena kita akan mencari tempat tiba di intercept, makanya haluan kita harus tahu dulu. Kita akan cari dengan menggeser berapa haluan kapal A atau kapal penolong sampai tiba di titik intercept. Kita cari dulu kira-kira berapa haluannya. Ini dia. Di sini kita dapat haluan 151, 52, 53, 54. Antara 53 54, pertengahan kita sepakat aja, kita ambil 154. Berarti haluan kapal untuk kapal penolong adalah 154 derajat. Kemudian ini haluan utara timur. Kita akan cari haluan yang lebih kecil daripada kita cari haluan lebih kecil daripada 90 derajat. Jadi nanti kita akan kurangi 180 kita kurangi dengan 154, berarti kita dapat haluan di sini selatan timur 26 derajat. Kalau yang 154 itu dari utara sampai dengan haluan 154. Oke, jadi haluan untuk lebih kecil dari 90 derajat kita sudah dapat. Untuk kita mencari perbedaan lintangnya. Jadi sini saya tulis saja haluan 154 utara timur. Kita sudah dapat selatan 26 timur. Ini yang kita gunakan untuk perhitungan. Jadi kita mencari perbedaan lintang dengan rumus perbedaan lintang sama dengan cos haluan kita kalikan dengan jarak. Nah, di sini haluannya kita cos 26, kita kalikan jarak 50, bukan jaraknya 50, jarak total keseluruhan adalah 66 mil. Ini jarak pertemuan hitungan pertama. Kemudian karena terlambat, jadi ada penambahan di sini, saya rubah saja 66 mil. Sini 66 mil. Oke, tinggal kita hitung saja kira-kira berapa kita dapat. Cos
26 sama dengan 0.89879. Kita langsung kalikan saja. Kalikan 66. Kita dapati perbedaan lintangnya adalah 59,3. Karena kurang dari 5, tidak perlu kita bulatkan. 59 saja kita ambil. Ini menitnya. Di sini otomatis kurang 1 menit untuk kita dapat 1 derajat. Jadi kita sudah tahu bahwa akan jadinya 0 derajat 59 menit 00 detik. Perbedaan lintangnya kita namakan selatan. Kenapa? Karena arahnya ke bawah atau ke selatan. Jadi perbedaan lintangnya kita namakan selatan. 59 bagi 60. Ya betul. Di sini perbedaan lintangnya kita sudah dapat adalah 00 derajat. Saya perbesar. 59 menit 00 detik selatan. Nah, di sini kita sudah dapat. Sebelum kita menghitung lanjut, di sini kita hitung 41.250 menit ini, kita cari tahu berapa di dalam hitungan detik. Seperti rumus yang sudah dijelaskan dari awal. Di sini kita hitung memakai rumus 250. Kita kalikan 6 dibagi 100. Kita dapati 15. Jadi poin 250 ini adalah 15 detik. Kita pakai 15 detik. Demikian juga untuk bujurnya kita rubah dulu. 650 kali 6 dibagi 100, kita dapati 39 yang kita pakai dalam perhitungan. Kemudian kita garis untuk mendapatkan tibanya B. Nah, di sini teman-teman ada perbedaan lintang, namanya beda perbedaan lintangnya. Lintang tolak kita adalah utara, north, sedangkan perbedaan lintang kita adalah selatan. Jadi di sini kita gunakan persyaratan bahwa jika lintang tolak dan perbedaan lintang senama, itu kita tambahkan. Tetapi perbedaan lintangnya tidak senama dengan lintang tolaknya, maka kita kurangkan. Ya, di sini kita kurangkan, kita cari selisihnya. Jadi kita langsung kurangkan, kita pakai kalkulator saja. 0 derajat 59 menit 0 detik. Kita kurangi dengan 0 derajat 41 menit 15 detik. Kita dapati 00 derajat 17 45 detik selatan. Oke, sekarang lintang kita sudah dapat. Sekarang kita cari perbedaan bujurnya. Sekarang kita cari perbedaan bujur. Sebelum kita masuk ke perbedaan bujur, di sini kita cari dulu nilai daripada simpangnya. Dengan rumus simpang, kita kalikan jauh kali sin haluan. Kita langsung masukkan nilainya. Di sini jauh adalah 66 mil dikali sin 26.
langsung cari nilainya. Sin 26 dikali 66 sama dengan 28,9. Sini kita sudah dapat menit daripada simpangnya, 28,9 menit. Kemudian kita cari perbedaan bujur. Perbedaan bujur, kita gunakan rumus simpang kali sekan lintang menengah. Untuk mendapatkan lintang menengah, rumusnya LM sama dengan lintang tolak ditambah lintang tiba dibagi 2, kita dapat lintang menengah. Sekarang kita cari nilainya. 0 derajat 41 menit 15 detik tambahkan 0 derajat 17 menit 45 detik sama dengan kita bagi 2 sama dengan kita rubah dalam derajat sama dengan 00 derajat 29 menit 30 detik. Kita tinggal masukkan nilainya. Simpang sama dengan 28,9. Kita kalikan dengan sekan di sini di dalam kalkulator tidak ada. Nah, jadi kita gunakan 1 per cos. Kalau kosekan kita gunakan 1 per sin. Kita langsung masukkan nilainya. 1 per cos dikali lintang menengah 00 derajat 29 menit 30 detik. Kita cari dulu 1 per cos 0 derajat 29 menit 30 detik. Kita dapati 1,00036682. Kita langsung kalikan dengan nilai simpang 28,9. Kita dapati 28,90. Di sini kita dapati 28,9 juga, atau kita bikin 90 juga boleh. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa 28,9 adalah menit. Kita cari detiknya, kita bisa langsung 00 derajat 28 menit 54 atau sekian. Bisa, tetapi kalau ini kita lengkapi saja, kita bagikan dengan 60. Di sini kita bagikan dengan 60. Kita dapati 00 derajat. Di sini 00 derajat 28 menit 54 detik. Jadi inilah nilai perbedaan bujur. Kita isi saja di sini 00 derajat 28 menit 54 detik timur. Nah, sekarang kita sudah dapati perbedaan bujurnya. Sekarang kita tinggal jabarkan. Di sini karena dia senama, maka nanti kita tambahkan. Jika tidak senama, kita kurangkan. Seperti syarat di sini. Tidak senama kita kurang, di sini senama kita tambahkan. Oke, di sini kita tinggal jabarkan. Kita jabarkan secara manual. 9 ditambah 3 adalah 13. Simpan 1. 3 ditambah 5 sama dengan 8 tambah 1 9. Di sini jadi 93. 93 udah melewati 60, kita kurangi 60 berarti sama dengan 33. Jadi di bawah sini adalah 33. Di sini karena sudah ada 1 menit fullnya kita dapat di sini 8 tambah 8 16 ditambah 1 sama dengan 17. 7. Diambil dari kelebihan 1 dari sini. Ini 16 tambah 1 17. Kemudian di sini ada 1 lagi 4, kita tambahkan dengan 2 sama dengan 6 tambah 1 dari sini adalah 7, berarti di sini 77. Kita kurangi 60, berarti 77 dikurangi 60 sama dengan 17, berarti di sini
Kemudian di sini karena ada kelebihan satu lagi, jadi 117 kita tambahkan dengan 1 menjadi 118 derajat. Jadi kalau kita gunakan kalkulator, lengkapnya 0 derajat 117 derajat 48 menit 39 detik, ditambahkan dengan 0 derajat 28 menit 54 detik, kita dapati 118 derajat 17 menit 33 detik. Jadi di sini untuk pertemuan atau intercept titik I kita sudah dapatkan. Di sini B-nya ya, posisi di sini saya catat di sini, kemudian nanti kita cari bersama-sama. Di sini untuk I-nya ini posisinya adalah titik intercept ya, bukan B ya. Titik intercept adalah di sini, saya rubah, sorry, bukan B, adalah I. Kita dapati adalah 00 derajat 17 detik 45 detik, 17 menit 40 detik selatan, dengan bujur 118 derajat 17 menit 33 detik timur. Sekarang kita buktikan, kita jangkakan apa memang benar perhitungan kita cari sama-sama. Lintang yang kita dapat adalah 001745. Kita cari di sini 00 15 16 17 45. Kalau kita rubah untuk di GPS-nya berarti 45 kali 100 kita bagikan dengan 6. Kita dapati 750. Berarti mendekati 18. 15, 16, 17, 750, ini 500, 750 kira-kira di sini. Ya, kira-kira di sini. Kita geser bawah ke sini. Nah, di sini pas teman-teman yang kita dapatkan untuk lintangnya. Sekarang kita cari untuk perbedaan bujurnya. 118 derajat 17 detik 33 detik. Kita cari di sini 118 17 15 16 17 33, setengah lebih, 500 lebih ya, setengah lebih, kira-kira berada di sini ya. Kita bawa ke sini, kita dapati, nah disinilah teman-teman, kita sudah dapat posisi bujur kita. Jadi hitungan kita benar, lintang dan bujurnya kita sudah dapat di sini. Untuk posisi intercept lintang dan bujurnya. Jadi demikianlah teman-teman untuk yang poin kedua, kita cari overtaking atau penyusulan kapal yang akan ditolong. Demikianlah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.